Selamat pagi Pak Dewo. Pagi. Bawa apa ini Pak? Ini adenium nih. Adenium mawar. Tumpuk ya. Oh tumpuk Pak ya. Bagus ya. Ya bulan lalu juga Bapak pernah nunjukkan itu Pak ya. Adenium tumpuk Pak ya. Yang episode sebelum ini. Ya. Itu seperti Sekarang apa Pak? Udah banyak. Sudah pada mekar Pak ya? Ya banyak bunganya, tapi tempatnya nggak di sini, ada di sebelah sana. Oh gitu. Kalau misalnya sampean mau ngeliat mau motret di sana boleh. Oke Pak. Nah, aku nggak bisa nemeni loh ya. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Nanti saya minta izin dulu. Nanti saya mau lihat-lihat Pak. Boleh. Ada macam-macam itu udah mekar-mekar bagus-bagus. Ya. Banyak teman-teman yang pada tanya itu Pak. Adenium tumpuknya seperti apa, kalau sudah mekar tolong dilihat gitu. Ada sekitar banyak jenisnya itu ya. Iya. Macam-macam warnanya bagus. Tumpuk begini juga Pak ya. Cuma kalau nggak ada saya, pulangnya jangan bawa masukin rangsel. Enggak bakal Pak. Soalnya itu kesayangan saya, jangan sampai hilang ya. Oh gitu Pak ya. Oh ini juga bentuknya bagus Pak ya. Bagus. Adenium tumpuk. Iya. Hari ini ada kegiatan apa Pak setelah ini nanti? Membuat herbal untuk kencing manis diabetes ya. Herbal untuk kencing manis. Ya diabetes. Kalau sampean mau nanya-nanya, mau meliput tentang bagaimana kita membuat simpel, praktis dengan bahan yang mudah didapat, murah, ya hanya 4-5 macam jenisnya untuk diabetes. Nanti bisa diliput ya. Boleh Pak. Satu bahannya nanti kita bahas ya. Karena di musim COVID-19 ini kan kebanyakan aktivitas orang kan berkurang. Iya. Semuanya kerja di rumah. Sekolah-sekolahan juga di rumah, jadi tidak ada aktivitas. Ya. Nah, kemungkinan mengeluarkan kalori itu kecil. Iya. Kalori numpuk, akhirnya bisa kemungkinan juga kena imbasnya ke diabetes ya. Obesitas, diabetes gitu sekarang Pak ya. kantor di rumah, aktivitasnya kurang, geraknya kurang, sehingga memungkinkan karena aktivitasnya orang berkurang, kemudian pembakaran kalorinya kan kecil sedikit, sehingga gulanya bisa numpuk menimbulkan sakit diabetes dan sebagainya. Nah, ini saya kira peluang yang bagus untuk membahas ini ya, di musim pandemi COVID ini. Jangan sampai kita yang muda ya, bahkan juga yang sudah usur-usur jangan sampai kena diabetes gara-gara pandemi COVID ini. Ya betul Pak. Ya, nanti kita bahas detail lah pokoknya. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak ya. Tapi jangan dibawa pulang loh. Oh enggak, aman Pak, aman. Ya. Ya aman, siap. Beberapa formula ramuan herbal untuk kencing manis, salah satunya adalah daun insulin. Ya, daun insulin itu bagus sekali ya untuk digunakan untuk menangkal diabetes. Rasanya kelat, ya rasanya kelat, pahit. Kalau ini misalnya dipetik, dirasain. Pahit sekali ya. Nah, ini biasanya bisa digunakan sebagai teh herbal, kemudian bisa juga sebagai ramuan cairan ya, kemudian dipadu dengan formula lain, kemudian menjadi minuman cair yang bermanfaat untuk penyakit diabetes ya. Ini sangat ampuh ya untuk mengatasi diabetes, salah satunya bahan ini. Nah, nanti bisa dicampur dengan bahan-bahan lain, misalnya seperti sirih merah, mahkota dewa, kemudian
daun kelor dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Ini akan kita potong. Kita buat formula kencing manis atau diabetes ya. Ini ya, dari yang seger-seger gini hijau, kemudian nanti dikeringkan sampai kering, nanti baru diekstrak ya. Nah, keringnya seperti ini. Jadi sampai kering seperti ini, kemudian nanti ini diremet gitu, dia lembut. Jadi daun insulin ada bunganya ya, warnanya kuning gitu ya. Kalau sebagai tanaman pagar itu cukup bagus ya kalau bunganya banyak. Nah, daunnya kita manfaatkan untuk itu. Bunganya bisa juga kita buat teh ya, teh bunga. Paduannya dengan bunga kamboja, misalnya bunga mawar, bunga rosel, bunga insulin. Nah, ini bisa untuk herbal juga ya. Banyak manfaatnya ini ya, daun insulin. Ini daun kelor, Moringa folium kalau bahasa latinnya ya. Ini lagi heboh ya, diperebutkan oleh kebanyakan herbalis. Bahkan ini serbuknya itu sudah ekspor ke mancanegara ya. Daun ini Pak ya? Ya, ini sebagai suplemen alami ya, yang kandungan nutrisinya itu mampu meningkatkan daya tahan tubuh lebih dari bahan-bahan herbal lain ya. Jadi fungsinya dia untuk menambah kekuatan badan sebagai suplemen alami bagi tubuh dan sangat aman dikonsumsi. Bahkan ini dibuat sayur bening gitu ya, sangat menyehatkan ya. Ini baru metik tadi Pak ya? Baru metik. Jadi ini salah satu formula yang akan kita buat untuk mengatasi diabetes ya. Selain apa tadi daun insulin, kemudian nanti sebentar lagi ada sirih merah ya. Kita nanam banyak ya di belakang sana, banyak ya, tinggal panen sendiri. Jadi teman-teman petani Indonesia yang tertarik untuk bikin herbal untuk mengatasi diabetes, cari bahan yang ada di kebun kita, mudah didapat. Bahkan mungkin di tetangga-tetangga kita ada kayak sirih merah, kemudian daun insulin, kemudian kelor, itu pasti ada di sekitar kita ya. Dan kalaupun kesulitan melangkah sedikit ke pasar tradisional, pesan aja pasti ada ya. Ada lagi bahan tambahan ya, yang ini juga cukup ampuh ya untuk menambah kuatnya formula herbal diabetes, yaitu daun takila ya. Daun takila itu kecil-kecil, daunnya warna hijau, ada buahnya kecil-kecil, kemudian dia rasanya pahit ya. Jadi satu lagi bahan yang mudah didapat ya di sekitar kita adalah sirih merah ya. Sirih merah itu seperti ini ya, dibilang merahnya baliknya ya. Kalau depannya bercorak seperti ini ya, nah, belakangnya dia merah ya. Ini kandungan antioksidannya ya, antiinflamasinya tinggi ya dibanding sirih hijau biasa ya. Anti mikroba, antiseptik, anti radang dan sebagainya. Ini khasiatnya banyak. Selain dia bagus untuk formula diabetes ya, dia juga bagus untuk formula pembuatan herbal untuk anti kanker ya. Misalnya ini di pot ya, ditanam di pot ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau ditanam di tanah ada lagi seperti ini. Kalau di tanah dia memang lebih, daunnya lebih lebar-lebar, lebih gemuk-gemuk ya, bisa merambat, dibikinkan anjang-anjang ya untuk rambatan daunnya. Jadi ini salah satu bahan pokok untuk membuat formula diabetes atau kencing manis ya, dan ini sangat manjur ya. Daun sirih merah ini memang saya rekomendasikan ya untuk penderita penyakit kencing manis atau diabetes ya, karena saya sendiri konsumsi. Alangkah baiknya seperti misalnya sirih merah, kemudian daun insulin ya, kemudian mahkota dewa, mungkin moringa folium ya, atau daun kelor itu menanam sendiri di rumah ya, supaya kalau kita mau produksi
ya, apakah itu produksi untuk kalangan terbatas atau untuk produksi massal ya, itu bisa tidak harus kulak ya, atau tidak harus ketergantungan dengan bahan baku yang ada di pasar tradisional. Nah, ini udah mahkota dewa, sudah rajangan kering, tinggal dipakai nanti untuk formula. Kalau misalnya mau dibuat teh, ini nanti digiling lebih lembut ya, seperti teh tubruk begitu ya, untuk melengkapi formula yang ada. Khasiat dari mahkota dewa, dia antioksidan tinggi, kemudian anti kanker ya, anti inflamasi ya. Cuma memang dosis pemakaiannya tidak boleh berlebihan ya, walaupun ini herbal tapi juga harus ada ukuran takaran yang pas untuk aman dikonsumsi ya. Di antaranya itu diabetes itu Pak, biangnya penyakit, betul Pak ya? Untuk orang yang sudah punya penyakit diabetes, otomatis kan dia sudah punya pengalaman Pak ya, keluhan di tubuhnya sudah tahu dia Pak ya, sudah nggak asing lagi. Nah, yang jadi masalah ini Pak, untuk orang awam, misal dia masih muda, dia belum tahu diabetes itu apa. Nah, Bapak bisa ceritakan bagaimana Pak keluhan yang biasanya dirasakan oleh si penderita diabetes itu? Jadi gini, penyakit diabetes itu kan timbul atau muncul karena organ kita yang namanya pankreas itu tidak mampu sempurna menghasilkan zat insulin. Ya, ya. Nah, yang zat insulin ini kan kerjanya itu untuk membawa nutrisi yang kita makan dibagi ke seluruh tubuh. Nah, karena pankreasnya itu rusak, ya. Nah, itu sehingga insulin yang dibutuhkan tubuh itu nggak cukup tersedia. Sehingga nutrisi makanan yang kita makan sehari-hari itu, ya, tidak bisa dibagi ke tubuh, ya. Sehingga energi kita sehari-hari yang kita gunakan itu menggerus ya tubuh kita, atau mungkin daging dan otot-otot kita itu kemudian diambil energinya untuk karena insulin itu nggak tersedia oleh pankreas. Ya, si tubuh bukan mengambil dari hasil makanan yang kita makan itu, bukan Pak ya? Tapi ngambil dari tubuh. Jadi cadangan lemak atau cadangan makanan yang ada di tubuh atau jaringan tubuh itu diambil untuk energi. Ya. Jadi keluhan secara fisik bagi penderita diabetes itu contohnya misalnya badan kurus atau berkurang berat badannya tanpa alasan. Yang tadinya misalnya 70 atau 80 kilo, berangsur kurus itu sebabnya nggak jelas. Iya. Itu secara fisik, secara tubuh ya. Kemudian keluhan harian itu misalnya mudah lemas, mudah capek, kemudian gemeter gitu ya. Kemudian kesemutan, ya. Kemudian kalau misalnya malam sering kencing, kemudian kehausan yang berlebihan, mungkin dia tingkat kelaparannya itu berlebih ya, jadi maunya sering makan, ngemil terus dan sebagainya. Nah, itu tanda-tanda fisik ya. Nah, kalau ini berlanjut kemudian tidak segera diatasi, dia menjadi penderita diabetes yang mempunyai peluang komplikasi tubuh di organ-organ tubuh lain. Misalnya kalau diabetes akut sudah tinggi kadar gulanya, melebihi misalnya 300 sampai 500 bahkan 600, itu bisa menimbulkan komplikasi fisik, penyakit, misalnya arahnya ke jantung misalnya, ya, kemudian arahnya ke stroke misalnya, kemudian arahnya ke gagal ginjal misalnya, ya, atau mungkin luka tubuh yang sulit mengering misalnya, atau bahkan bisa ke retina mata ya, jadi mata cepat kabur ya, dan sebagainya. Kemudian misalnya sariawan yang terus menerus ya, itu bisa menjadi tanda-tanda kena diabetes ya, kira-kira gitu. Kemudian kalau misalnya luka di kaki dan sebagainya, sulit mengering, sulit sembuh, bahkan mungkin sampai gangren yang akhirnya bisa sampai diamputasi.
Nah, orang awam yang belum mengetahui persis gejala fisiknya diabetes itu justru sebenarnya yang sangat berbahaya. Sangat rawan, Pak ya? Sangat rawan. Ya memang pengobatan ini ada pengobatan medis dan pengobatan herbal. Nah, yang kita bahas ini adalah bagaimana mencegah kemudian mengendalikan penyakit diabetes itu sedini mungkin. Karena prakteknya, kenyataannya itu bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa dikelola, Pak ya? Hanya bisa dikelola, hanya bisa kontrol ya, dengan cara pola makan, pola hidup, ya, kemudian mengonsumsi herbal yang dia bisa menurunkan kadar gulanya, tapi nggak menyembuhkan 100% gitu loh. Oke. Nah, kira-kira arahnya ke sana. Iya. Bahan-bahan tadi yang sudah kita bahas itu diantaranya adalah dia mampu mungkin mengendalikan kadar gula yang ada di tubuh kita, sehingga tidak terjadi lonjakan kadar gula yang sangat amat tinggi yang menimbulkan komplikasi yang bisa parah ya. Kalau itu arahnya ke jantung, ke stroke, ke mata, ke ginjal ya, dan sebagainya. Kira-kira gitu. Ada sebagian dari keturunan atau genetik ya. Jadi misalnya bapaknya ada mengidap diabetes, ibunya juga, kemudian dia melahirkan anak itu kecenderungannya ada genetiknya sudah punya bakat-bakat diabetes ya. Kemudian ditambah misalnya sudah ada keturunan, kemudian pola hidupnya yang nggak benar, konsumsi minuman manis, makanan manis yang berlebihan dan sebagainya, itu memicu lebih parah lagi ya. Kalau era zaman dulu bahwa diabetes itu di usia di atas 40 tahun. Yeah. Nah sekarang ini itu karena pola makan yang sungguh-sungguh tidak memperhatikan kesehatan, misalnya makanan instan, minuman instan ya, semuanya serba tersaji itu mengandung gula tinggi, itu dikonsumsi oleh anak-anak sekarang. Sehingga tidak lagi orang yang kena diabetes itu harus tua itu enggak. Bahkan umur 17, 20 itu sudah banyak yang kena diabetes. Nah itulah ya, harus memperhatikan pola makannya. Pola makan terutama dia seimbang antara sayuran, buah, dan protein ya. Nah kalau seseorang yang mempunyai penyakit diabetes, kemudian dia konsumsinya bersantan, kemudian kuah kaldu, lemak-lemak tinggi, susah untuk menurunkan kadar gulanya. Karena di dalam pembuluh darah itu dengan lemak tinggi, kental darahnya, dia untuk diturunkan itu susah. Demikian juga sebaliknya, orang yang punya kolesterol tinggi, dia punya diabetes, untuk menurunkan kolesterolnya susah juga. Nah, arahnya bahwa ketika dua-duanya itu ada, gula tinggi, kolesterol tinggi, dipastikan tidak kurang waktu lama serangan ke stroke dan jantung itu lebih dekat. Jika tidak memperhatikan pola makannya, Pak ya? Tidak memperhatikan pola makan dan terutama olahraga juga kurang. Apalagi sampean tahu bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini aktivitas kan berkurang. Pelajar di rumah belajarnya, kemudian orang kantor yang aktivitasnya sebelumnya dia mobilitasnya tinggi, kemudian aktivitasnya di rumah ya, mengerjakan di rumahnya, geraknya kurang. Dengan gerak kurang, pembakaran kalorinya juga berkurang, itu memicu kolesterol tinggi dan diabetes tinggi. Nah ini yang perlu mendapat perhatian. Saya ada pertanyaan ini, Pak. Untuk membuat herbal kencing manis ini kan bahannya ada 5 macam, Pak ya. Apakah harus selengkap itu atau hanya beberapa cukup? Tadi kan udah kita bahas ya satu-satu ya. Ada insulin, ada moringa folium atau daun kelor, kemudian ada sirih merah, mahkota dewa ya. Itu kan bahan yang kita siapkan. Tapi mungkin teman-teman pemerhati herbal atau petani Indonesia yang ingin
membuat ramuan diabetes kemudian kok bahannya tidak lengkap misalnya, di antara 5 itu sebenarnya masih bisa dengan memakai 3 saja cukup untuk mewakili supaya tidak sulit, tidak susah ya mempersiapkannya. Cukup dengan misalnya daun sirih merah kan gampang, ya, daun sirih merah. Kemudian daun kelor atau moringa folium ya, itu juga mudah didapat, ya. Kemudian misalnya daun insulin, insulin yang tadi dibahas sudah dijelaskan, bahkan di pohonnya ya. Yang berbunga itu, Pak ya? Ya, ada bunganya kuning itu cukup mewakili, tidak harus 5. Ya, tapi 3 kalau cukup ya. Kalau mau ditambah misalnya mahkota dewa misalnya, ya nggak apa-apa. Atau mungkin ditambah daun takila atau sambiloto, ya nggak apa-apa. Itu kalau ada, ya. Bisa ada yang nggak ada, cukup dengan 3 saja, yaitu daun insulin, kemudian sirih merah, kemudian daun kelor ya. Itu cukup mewakili, ya. Saya kira itu. Saya tertarik Pak dengan herbal kencing manis ini Pak, supaya nanti saya bisa berbagi ke teman-teman lebih banyak Pak ya, soal bagaimana cara mengontrol diabetes. Nah, tapi saya masih bingung ini Pak, herbal ini nanti diapakan, bentuknya seperti apa, kemudian cara membuatnya seperti apa nih Pak? Jadi herbal kencing manis bisa dibuat diseduh biasa bisa. Jadi misalnya sirih merah dirajang, daun kelor dirajang, yang lainnya dirajang kemudian direbus gitu kan. Kemudian rebusannya diminum gitu bisa. Jadi merebus langsung dari bahan asli ya, dengan takaran yang cukup untuk konsumsi pagi siang sore bisa. Langsung misalnya, direbus gitu Pak ya? Misalnya daun sirih merah 3 lembar, daun kelor 3 lembar, daun insulin misalnya 5 lembar. Nah itu direbus dengan air 60 ml misalnya. Kemudian dengan api kecil ya, direbus selama mendidih 15 menit misalnya. Nah itu kemudian setelah itu disaring, diminum pagi siang sore bisa dengan takaran 3 lembar, kemudian insulinnya 5 lembar, kemudian daun kelornya 3 lembar misalnya, bisa dengan cara itu. Atau ditambahi juga mahkota dewa 1 jumput, kemudian daun sambiloto atau daun takila 1 jumput. Ukurannya itu bisa. Setiap mau minum bikin dulu gitu Pak ya? Mau minum bikin dulu. Tapi juga untuk menyederhanakan bisa di stok kering. Nah kalau tadi direbus itu kan bisa basah, rajang gitu langsung di. Kalau yang dibuat kering memang harus dirajang kemudian dilembutkan. Misalnya contoh kelor ya, dengan ranting-rantingnya ini ya, ini dikeringkan. Kemudian daun sirih merah dikeringkan misalnya. Nah setelah kering kemudian di blender dengan blender kering yang kecil itu. Setiap orang pasti punya kan alat blender ya. Itu dilembutkan itu. Kalau misalnya nggak punya blender, ditumbuk aja bisa. Dibuat seperti teh, tapi teh kasar ya. Contohnya seperti ini. Jadi dilembutkan seperti ini, ya. Dibuat teh. Kalau ini digiling Pak ya? Nah ini digiling pakai blender itu bisa kan? Blender kasar. Jadi blendernya nggak sampai lembut. Jadi sebelum lembut itu sudah berhenti. Cukup segini lah Pak ya? Cukup misalnya seperti teh lembut gitu ya. Tapi nggak terlalu lembut. Kalau terlalu lembut nanti jadi serbuk. Seperti tekstur teh seperti ini, dia harus pengeringannya harus sempurna ya. Pengeringannya sempurna, bisa dengan panas matahari, juga bisa dengan oven dengan api kecil. Ya, oven biasa itu bisa ya, supaya dia awet. Ya. Nah, kalau misalnya untuk skala home industry, ini tinggal diwadahi saja, pilih wadah plastik, wadah botol atau apa ya, sesuai dengan selera. Nah itu untuk menjaga kualitas, kemudian menjaga keawetan daripada teh itu sendiri. Ini tahan berapa lama ini Pak? Kalau sudah kering keringnya sempurna, bagus, kemudian membuatnya juga higienis ya, dia bisa sampai 1 tahun. 1 tahun tahan Pak ya? 1 tahun ya.
Praktis sekali berarti Pak ya? Praktis sekali. Sekali bikin bisa tahan lama Pak ya? Ya. Cuma kalau mau untuk skala home industry harus diwadahi packing yang rapat ya, rapat yang bagus, kemudian dikasih label ya. Ini bisa dibagi ke komunitasnya sendiri atau mungkin ke kelompok-kelompok ya, komunitas ya, yang ada di sekitarnya. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri cukup dengan bahan yang masih segar kemudian direbus cukup Pak ya? Cukup. Bisa untuk minum ya, seminggu 2 kali misalnya Pak ya? Toples gitu, mungkin di kulkas juga bisa, dalam kondisi basah nggak apa-apa kan, tinggal ngerajang. Ngerajang. Nah, cuma kalau misalnya mau lebih praktisnya itu nyetopnya tidak basah, daun basah, tapi nyetopnya dalam bentuk kering. Nah, kalau untuk dalam bentuk kering kan mesti dirapiin tuh rajangannya dan sebagainya ya. Kemudian dibuat teh itu lebih bagus ya. Apalagi kalau nanti misalnya dijadikan home industry untuk menambah penghasilan misalnya dan sebagainya bisa. Terkait untuk home industry, pemilihan kemasannya seperti apa Pak? Ada pakai botol atau pakai plastik biasa yang pantas gitu ya. Tapi mesti dikasih tanda ya, tanda label ya, yang tulisannya itu untuk kencing manis misalnya begitu. Sebagai contohnya ini saya udah buatkan contohnya. Mana Pak? Ya. Ini plastik, dalamnya aluminium foil. Ini bisa didapatkan di toko-toko plastik sekitar kita. Jadi mudah sekali didapat ya, untuk packagingnya ini ya. Tinggal dikasih stiker penanda ya. Misalnya teh kencing manis misalnya, ya kan? Ini misalnya stikernya kayak gini, teh kencing manis. Nah, itu bahannya apa saja, gitu kan? Nah, itu kemudian ditempelin misalnya di sini ya, misalnya contoh gini. Ya, stiker ini gampang dibuat. Di digital printing itu pasti ada desainnya dibuat. Kalau misalnya nggak bisa membuat desainnya, kita bisa bantu ya, tinggal nempelin sini. Praktis sekali Pak ya. Kemudian diisi teh ya. Ini tinggal masukin ya, tinggal dimasukin. Ini kan aluminium foilnya ada di dalamnya, itu mengkilap itu ya. Nah, masukin, tapi dengan catatan ini tehnya kering ya, kering bener. Harus kering bener Pak ya? Kering bener ya. Nah, setelah dimasukin ke kemasan plastik ya, ini bisa langsung di segel. Segelnya itu juga dari stiker ya, sama dari stiker ya? Supaya dia nggak kebuka ya, aman maksudnya. Ini yang besar juga bisa segel. Udah jadi Pak ya? Ya udah jadi, ini siap diseduh. Diseduh, disimpan, disetok, iya. Atau buat souvenir saudara-saudara kita ya, yang membutuhkan, yang mempunyai keluhan diabetes atau kencing manis ya. Ini cukup praktis, bagus ya? Praktis kan, bisa dikirim ke berbagai kota itu bisa, karena aman, ini kemasannya aman ya. Herbal untuk kencing manis ini tadi ada 5 macam Pak ya. Tolong diulang lagi Pak supaya saya lebih mengerti. Daun sirih merah ya, kemudian mahkota dewa, kemudian daun moringa, daun kelor, kemudian sirih merah, kemudian daun takila atau daun sambiloto. Sambiloto ya. Masih belum jelas? Nah, kalau ini sudah jelas Pak. Nah, seandainya 5-5-nya itu tidak lengkap, nah, 3 yang harus dipertahankan itu daun kelor, sirih merah, kemudian daun insulin. Cukup 3 itu Pak ya? Cukup 3 itu cukup mewakili ya. Oke Pak. Tapi seandainya yang 2-nya ada, itu bagus ya. Nah, kemudian untuk herbal ini Pak, fungsinya ke masalah diabetes tadi, dia sebagai apa ini Pak, si herbal ini? Ya, herbal ini mampu mengontrol ya, naiknya kadar gula yang berlebihan. Jadi kalau misalnya dia sampai tinggi, nah dikontrol, diturunkan dengan minum herbal ini ya, supaya tidak terjadi lonjakan kadar gula yang berlebih dan mengarah ke komplikasi
organ tubuh lainnya. Oke, Pak. Di samping juga memang harus memperhatikan pola makan, pola hidup, dan diusahakan ada olahraga cukup, misalnya, itu sangat dianjurkan. Ya, karena tidak mungkin hanya ketergantungan dengan herbal, sementara pola hidup, pola makan, dan yang lainnya itu diabaikan, nggak bisa. Kemudian pola hidup, pola makan itu menyumbang terjadinya. Contoh misalnya stres, banyak masalah, kemudian sudah mengurangi makanan yang mengandung gula, tapi kalau stresnya tinggi bisa tetap memicu naiknya kadar gula. Iya. Pak, ini cara seduhnya bagaimana ya, Pak? Berapa takarannya, berapa sendok gitu? Ya, misalnya gini, nyeduhnya pakai teko ya, ini teko kaca. Ya. Teko kaca, kemudian dalamnya ada saringannya, ini dikasih teh. Ya. Misalnya 2-3 sendok untuk 3 orang misalnya. 3 sendok untuk 3 orang, Pak ya? Nah, misalnya kemudian langsung diseduh air panas. Sampai penuh gitu, Pak ya? Kan sudah ada saringannya ini ya, alatnya udah ada saringannya. Kalau untuk mencegah atau mengontrol itu gimana, Pak? Ada aturan tersendiri nggak? Mencegah, mengontrol juga. Kalau misalnya sudah punya diabetes misal, ya, kemudian dia mengkonsumsi teh kencing manis ini. Oh, maksudnya pengobatan dan pencegahan. Ya, untuk pencegahan itu. Kalau pengobatan ya minimal sehari 2 kali seduh ya. Ya, 2 kali seduh. Pencegahan sekali misalnya, atau 2 hari sekali bisa. Warnanya pekat, Pak ya? Ya. Cukup begini, Pak ya? Ya, cukup begini. Kemudian nanti ditunggu sebentar. Berapa menit, Pak? Ya, kira-kira 5 menit. 5 menit ya. Nah, alat ini praktis. Ini karena ada saringannya ini. Oh, saringannya itu seperti ini. Ya, nanti diginiin gitu, diangkat lagi gitu kan. Nah. Ini banyak ya, ada di toko-toko kelontong itu ada. Kalau misalnya tidak pakai alat ini juga seduh biasa, taruh gelas kemudian disaring dengan saringan teh, itu bisa sama aja. Sama, Pak ya? Iya, sederhana itu bisa. Nah, ini kalau nanti kamu mau ngerasain, boleh. Ini udah 5 menit toh? Iya. Ya. Wah, warnanya pekat. Ini rasanya apa nih, Pak? Rasanya ya ada sedikit pahitnya, tapi dibanding pahitnya seseorang pengidap diabetes yang mempunyai peluang komplikasi tinggi, misalnya kayak stroke dan serangan jantung, ya tidak sepahit itu yang dirasakan. Ya. Jadi pahitnya pahit yang menyehatkan, tidak sepahit hidupmu misalnya. Hidup saya itu manis, Pak. Masa. Ya. Jadi pahit-pahit yang menyehatkan itu nggak apa-apa. Iya. Ya. Daripada pahit tapi nggak menyehatkan, Pak ya. Iya. Nah, ini udah pahit menyehatkan. Nah, gitu. Jadi jangan takut hanya karena pahitnya. Karena memang sirih merah, kemudian daun insulin itu ada sedikit kelat pahitnya. Tapi kalau itu untuk kesehatan ya kenapa tidak? Ya. Gitu. Misalnya mau dikasih manis ya pakai gula jagung misalnya. Oh, bisa, Pak ya? Ya, atau mungkin tambahan daun stevia misalnya, itu bisa. Pahit tapi pahit menyehatkan gitu, Pak ya? Iya, pahit tapi pahit menyehatkan. Saya coba satu, Pak ya. Ini udah dingin katanya nih, Pak. Coba Bapak minum dulu, Pak. Nanti setelah Bapak minum, saya minum juga. Seberapa pahit? Ya.
Oh, nggak pahit berarti Pak ya? Ada sedikit kelat pahitnya ada. Ada Pak ya? Tapi saya ulang bahwa tidak sepahit kalau kita kadung ya mengidap penyakit diabetes yang arahnya ke komplikasi organ tubuh lain seperti stroke, serangan jantung ya, kemudian gagal ginjal, kemudian ke rabun mata dan sebagainya. Nah itu yang berbahaya, pahit sekali tuh karena keluar duit ya, susah dan sebagainya. Dan tidak sepahit hidupmu. Hidup saya itu manis ya Pak. Coba saya coba Pak ya. Mana? Ya kan? Ya. Masih ada toleransi minum kan? Kalau pahit begini tapi menyehatkan, oke lah Pak ya. Jadi pagi sama malam kalau untuk pengobatan. Iya. Tapi kalau untuk pencegahan sehari saja, misalnya pagi atau malam hari itu cukup. Cukup ya. Oke Pak. Ini untuk yang teh Pak ya, herbal tapi dibuat menjadi teh Pak ya. Ada bentuk lain nggak Pak? Ada, bisa bentuknya cair misalnya disimpan ya di dalam botol, kemudian dikemasi juga bisa. Dibuat misalnya semisal seperti bandrek. Cuma kalau untuk diabetes kemudian di dalam bentuk cairan bandrek ada tambahannya, ramuannya. Apa itu Pak? Misalnya bisa ditambahi jahe merah, temulawak sama kayu manis. Tiga. Jadi, itu Pak ya? Tiga itu kan dia untuk menghangatkan badan. Bandrek itu misalnya kalau di daerah dingin misalnya Bogor, Bandung ya kan, kemudian Bedugul, Bali dan sebagainya, yang daerah dingin-dingin itu yang mempunyai keluhan diabetes cocok dengan bandreknya itu. Buat sendiri kan bisa. Jadi tiga macam atau 5 macam yang tadi kita bahas masih ditambahi misalnya kayu manis misalnya ini kayu manis seperti ini ya. Kemudian dilembutin ya, kemudian ditambahi misang jahe ya. Nah ini jahe Pak ya, ini jahe sama temulawak misalnya. Jadi itu direbus ya, semua bahan itu Pak ya, semua bahan direbus, diekstrak, diambil sarinya ya. Setelah diambil sarinya baru diwadahi ya. Nah itu bisa, misalnya contoh nih, ini bandrek untuk kencing manis. Bandrek kencing manis ya. Jadi ini semua bahan tadi 5 macam ditambahi kayu manis, ditambahi jahe merah, ditambahi temulawak. Nah semua bahan direbus ya, direbus kemudian diambil sarinya, kentalnya ya. Nah itu bisa dijadikan bandrek ya. Nah bandrek itu kalau misalnya mau dibuat manis, karena untuk kencing manis ya pakailah gula jagung. Manisnya bandrek itu pakai gula jagung, bukan pakai gula tebu ya. Bukan pakai gula tebu. Kalaupun mau kasih esen apa itu gula aren sedikit bisa ya. Tapi tidak boleh banyak, paling misalnya 10% misalnya, kemudian ditambahi gula jagung bisa jadi bandrek. Ini bentuknya seperti ini. Ini tahan berapa lama Pak kalau cair begini? Lama ini ya, sebulan 2 bulan bisa. Oh tapi masih tetap lama yang teh Pak ya? Bentuk teh Pak ya? Karena kalau cair kan dia dikonsumsi paling lama sebulan. Satu botol itu Pak? Sekali minum misalnya cuma 1 sendok makan. Sekali minum? 1 sendok makan, dikasihkan gelas, campur air putih, bisa langsung diminum. Pagi, siang 1 sendok makan, masukin gelas ya, dikasih air putih, minum. Malam juga gitu. Itu untuk pengobatan. Untuk pencegahan sekali saja, 1 sendok pagi atau malam hari, dikasih air segelas gini diminum ya. Ini rasanya hangat, menghangatkan badan tapi sekaligus mengontrol gula darah. Bandrek itu Pak ya? Ini yang bandrek, bisa dibawa ke kantor, bisa dibawa ke tempat pekerjaan ya, atau mungkin tempat olahraga bisa ya. Nih bandrek, ini bandreknya tulisannya bandrek untuk kencing manis. Bandrek gitu Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ini hari ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa Pak. Saya nanti bisa berbagi ke teman-teman bagaimana membuat herbal kencing manis dalam bentuk teh dan
dalam bentuk cair. Ya. Nah ini sangat luar biasa nih Masih Pak. ada, bisa untuk kapsul juga bisa. Oh bisa dibuat kapsul Ya. juga Pak. Nah itu kapsul gimana caranya Pak? Nah kalau untuk kapsul, mungkin kan sebagian banyak orang nggak bisa minum dengan bentuk teh atau bentuk bandrek misalnya. Dia pengen praktisnya dan nggak mau pahit misalnya. Ya. Nah itu bisa diakali dengan bahan tehnya itu diserbuk, dilembutkan. Setelah lembut baru dimasukkan kapsul, baru dimasukkan wadah gitu misalnya. Oh, cukup. Misalnya contoh ya, ini teh tadi yang kasar. Ya ini kan kasar nih. Kasar. Nah ini masuk kapsul kan nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nah ini di blender dengan alat blender kering. Nah itu bisa lembut. Ya blender gitu ya. Jadilah seperti ini. Wah jelas seperti ini, tepung Pak ya? Ya jadi serbuk lembut. Dari ini, kemudian setelah di blender halus bisa menjadi ini. Ya. Nah baru setelah serbuk ini dimasukkan dalam kapsul. Ya, di mana beli kapsul? Beli kapsulnya ya di apotek atau di penjual kapsul itu banyak sekali ya. Online juga ada. Nah, bisa dengan kapsul transparan, bisa dengan kapsul warna-warni bisa. Ya, yang jelas ini hanya untuk mengatasi bagi teman-teman kita atau penderita diabetes yang tidak familiar, akrab dengan rasa pahit. Rasa pahit atau aroma jamu Pak ya? Ya, aroma jamu. Tapi kalau saya seneng jamu senang Pak ya? Seneng yang teh gini ya, sama yang bandrek saya seneng, tapi yang kapsul malah nggak begitu ini. Tapi kan sebagian banyak yang nggak pas ya kalau misalnya minum teh ada rasa pahitnya misalnya gitu ya. Untuk pilihan aja Pak ya. Nah setelah di kapsul biar agak awet tahan lama ya disimpan di wadah misalnya. Di wadah itu kan terserah mau di wadah botol transparan, botol putih ya dan sebagainya. Apalagi kalau itu arahnya ke home industry misalnya untuk dibagi-bagi ke teman-teman komunitas kita ya bisa. Jadi ini setelah di kapsul dimasukkan, cari botol yang pas misalnya ya kan. Ini misalnya ini dimasukkan ke botol ya kapsulnya. Untuk menjaga kelembapan dikasih silika gel ya. Silika gel itu juga ada di apotek ada ya, baru dia ditutup. Nah stikernya kan dalam bentuk label seperti ini ya. Ini untuk ditempelkan di botol yang kan untuk mewadahi kapsul tadi. Ini juga dibuatnya mudah. Stiker ini di sekitar penteng di sekitar kita ada dan bisa, tinggal didesain dulu ya kan. Ini tinggal ngeletek gini ya, kemudian ditempel di botolnya pelan-pelan. Nah ini ya Jadi Pak ya. ya begini, kemudian ditutup rapat. Bisa segelnya ini juga stiker juga ya, jangan ditempel gini. Nah jadi udah ini ya kan. Kapsul kencing manis Pak ya. Herbal kencing manis ya, dalam bentuk kapsul ya. Ya ini bisa dibagi, disimpan untuk stok kita sendiri, dibagi ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita yang punya keluhan yang sama. Tapi tidak untuk produk massal ya, karena untuk produk massal kembali sebaiknya kita konsultasi ke Departemen Kesehatan ya, supaya dapat binaan dan bimbingan untuk legalitasnya ya. Ya. Untuk konsumsi sendiri, untuk mengawetkan bisa kapsul diwadahi botol seperti ini ya, kira-kira gitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktu dan ilmunya hari ini Pak. Semoga bermanfaat Pak ya. Nah misal nanti Pak teman-teman saya otomatis nanti pasti tertarik Pak dengan teh atau bandrek nanti ini Pak. Khususnya yang punya keluhan diabetes. Iya, ya. Mungkin bisa juga teman-teman nanti yang memang dia belum punya keluhan, tapi setelah melihat tayangan ini
kemungkinan tergugah itu Pak. Oh saya harus untuk mencegah misal Pak ya. Nah kemudian tertarik dengan produk yang Bapak buat ini, bagaimana Pak cara dapatkannya? Ini ya Mas, tutorial ini kan saya maksudkan untuk berbagi ke teman-teman petani desa, pemerhati herba, atau teman-teman yang sudah mempunyai keluhan diabetes. Ya, bahannya udah saya sebut semua, mudah didapatkan semua. Proses pembuatannya pun juga sangat mudah. Kalau misalnya harus langsung diseduh pun dengan takaran yang 3 lembar, 5 lembar dan sebagainya tadi, langsung bisa direbus. Ya, kemudian dipakai minum pagi, siang, sore. Kemudian seandainya mau disetok teh, juga membuat tehnya sangat mudah. Tinggal dikeringkan, kemudian dilembutkan dengan blender. Itu sudah jadi teh yang diwadahi di stoples atau di botol atau di plastik. Ya, itu juga pun sangat mudah membuatnya. Kemudian seandainya pun itu mau di stok untuk dibagi ke saudara teman-teman pun juga sudah bisa cara itu. Ya, saya kira alangkah baiknya kalau nggak kepepet banget, kalau nggak terpaksa, usahakan bikin sendiri lah. Bikin sendiri Pak ya? Usahakan bikin sendiri, karena kan mudah banget ini tadi. Ya, mudah. Isi tutorial ini kan gampang dilaksanakan. Ya. Dan harganya pun nggak mahal, murah. Ya, bahan bakunya murah. Bahkan seandainya sebelumnya dipersiapkan menanam sendiri pun bisa, nanam tirai merah, nanam daun kelor atau moringa folium, kemudian nanam insulin kan bisa. Mahkota dewa juga bisa ditanam. Nah, sebelum misalnya menginjak ke home industry itu ditanam semua sendiri bisa, nggak banyak formulanya. Ya, sehingga benar-benar tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin, satu, mencegah penyakit diabetes, kedua, mengontrol penyakit diabetes, ketiga, berbagi ke teman-teman saudara-saudara karena menyediakan herba diabetes. Walaupun dia nggak mempunyai keluhan diabetes, tapi bisa dibagi ke teman-teman. Ya, juga bisa dijadikan home industry untuk menambah penghasilan ketika kita semua ini sekarang dalam kondisi COVID-19 itu kan tidak mudah. Iya benar. Ya, tidak mudah, aktivitasnya harus selalu di rumah, ya, kerja kantor di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah. Nah, semua ini kan membuat semuanya jadi tidak ada kepastian. Ya, nah ini bisa menjadi jalan keluar kalau tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau home industri kecil-kecilan begitu. Nah, tapi jika panjenengan sangat kepepet, kemudian mau mencoba ramuan kita, juga kita 1-2 bisa lah, ya 1-2 gitu bisa kami bantu ya, untuk sementara saja. Tapi kalau bisa untuk selanjutnya membuat sendiri dan dibagikan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Di-share sebanyak-banyaknya Pak ya? Sebanyak-banyaknya supaya diabetes di Indonesia ini penderitanya bisa mengkontrol kadar gulanya dengan baik. Ya, tidak sampai ke komplikasi organ tubuh lainnya seperti ginjal dan sebagainya. Ya. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Mulia sekali Pak cita-cita Bapak. Selamat sukses, semangat petani Indonesia, jaya petani Indonesia. Untuk bibit tanaman herbal Pak, seperti sirih merah, kemudian insulin, kemudian kelor, itu Bapak punya bibitnya Pak? Sebenarnya kan di sekitar kita banyak, mungkin tetangga-tetangga teman-teman juga punya. Memang kami menyediakan bibitnya, ya. Cuma karena kalau itu butuhnya banyak ya perlu inden. Oh, inden dulu Pak ya? Ya, pesan dulu gitu, baru nanti bisa siap dikirim. Ya, jadi pesan dulu, tinggal nomor telepon, alamat, kemudian kapan bisa dikirim gitu. Oh, dadakan nggak bisa ya. Oh, harus inden Pak ya? Terutama kan kayak sirih merah saya punya banyak memang. Kemudian misalnya yang untuk mendukung itu kayak misalnya gendola, kunyit hitam, kemudian ginseng dan sebagainya itu ada sih, kayak misalnya purwoceng gitu ada ya.
Oke deh Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Nanti kalau misal teman-teman yang ada yang butuh bibit kan bisa inden kalau ada Pak ya. Ya inden, misalkan ya kirim nomor WA-nya aja, nanti kita catat, nanti antri kapan bisa dikirim kita kasih tahu. Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, semoga dalam keadaan sehat Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Sampai jumpa Pak. Ya. Ini koleksi saya bunga flamboyan sepatu dia ya, pendek ya, pendek yang biasanya tumbuh 25 meter dari permukaan tanah. Ini saya bonsai ya, jadi pendek ya. Ini juga, jadi harapannya pendek berbunga. Dia ada contohnya, misalnya ini contoh nih. Ini pendek ya, ini udah mulai berbunga, dia mulai kuncup nih. Kuncup, ini nanti akan megar gitu, bagus sekali. Ya ini hanya 80 cm dari tanah ya. Kalau teman-teman ngelihat kan biasanya 25 meter dari permukaan tanah, tinggi banget, menikmatinya susah. Nah ini kita pendekkan supaya bisa kita nikmati. Contohnya bunganya seperti ini, yang detailnya gede, sudah mekar ya, seperti ini nih. Nah ini apa itu menarik sekali. Ya, ini satu lagi kerangkeng mata lada, kira-kira 40 cm ya tingginya pohonnya, sudah mulai belajar ya, berbuah ya. Menarik ini ya. Ini bunganya juga masih mekar.